Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Kak. Pagi juga, Kak. Gimana nih kabarnya Kak Santa atau Ara gitu? Baik. Alhamdulillah baik ya. Gimana sih Kak perjalanan Kakak ke sini? Tadi lumayan macet ya, tidak tahu ada acara apa begitu di dekat ini sih, kompleks rumah kayak mungkin ada pernikahan begitu. Jadi agak macet untuk datang ke sini, Kak. Oke. Sebelumnya kita kan sudah kenal karena kita sudah 3 kali ketemu sama 4 kali sama ini ya. Nah, terus tapi saya juga ingin memperkenalkan diri lagi Kak supaya bisa dibilang kita lebih akrab lagi. Perkenalkan, nama saya Suci Sari dari Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar. Mungkin bisa juga perkenalkan diri Kak karena supaya bisa menjalin keakraban lagi gitu. Baik, Kak, perkenalkan nama saya Santa Teresa, Kak. Kakak bisa panggil dengan nama Santa atau Ata. Oke Kak Santa. Mungkin saya bisa masuk langsung ke pertanyaan. Bukan sih Kak, saya ingin membacakan tujuan saya untuk melakukan wawancara ini untuk mengambil data kakak untuk saya dalam penelitian saya gitu Kak. Dan juga ini waktunya mungkin 30 sampai 40 menit. Apakah kakak bersedia? Iya, Kak, saya bersedia. Mungkin kakak bisa menandatangani info konsen yang saya berikan ini Kak. Iya, Kak. Ini, Kak. Oke Kak. Oke, saya masuk ke pertanyaan pertama ya Kak. Bagaimana sih kakak biasanya berkomunikasi dengan orang tua kakak mengenai kehidupan sehari-hari kakak? Cara saya berkomunikasi sama orang tua ya sulit sih sebenarnya kalau saya ingin berkomunikasi, karena saya orangnya takutan untuk memberitahu apa yang ingin saya lakukan, Kak. Jadi kalau misalnya meminta izin, mungkin saya kayak panggil teman ke rumah begitu. Kalau ada teman tuh biasa kayak misalnya ada teman-teman saya, orang tua saya tuh biasa kayak sikap baiknya biasa kayak mengizinkan. Nah, kalau saya izin sendiri, Kak, kadang tuh biasa kayak diomel-omel dulu, dimarah-marah dulu, Kak. Jadi kayak tidak berani meminta izin kalau tidak ada kayak teman saya temani ke rumah gitu, Kak. Oke, jadi dari teman Kak Santa ini ke rumah, apakah orang tua kakak ini tetap mengizinkan atau tetap tidak mengizinkan? Biasanya sih mengizinkan, Kak, kalau misalnya ada orang kayak teman saya yang memang sudah ditahu sifatnya, sama mungkin sudah ditahu keluarganya seperti apa, jadi mungkin orang tua saya mengizinkan. Tapi biasanya tuh orang tua saya tidak mengizinkan, kayak misalnya saya ajak teman baru saya ke rumah, Kak, karena biasa mama saya tuh kayak kayak tidak mudah mengizinkan kita main sama orang-orang baru yang dia sendiri tidak kenal sifat-sifatnya, Kak. Oke, jadi semisal nih Kak, teman kakak ini meminta izin kepada orang tua kakak, tetapi orang tua kakak itu tidak mengizinkan. Jadi respon teman kakak itu bagaimana? Apakah tetap ingin berteman dengan Kak Santa atau sudah menjauh gitu Kak? Kadang sih kebanyakan sih yang saya alami, Kak, kebanyakan menjauh, Kak, karena tidak betah dengan sifat orang tua saya yang terlalu banyak mengekang. Tapi kalau untuk teman-teman yang kayak sudah sama-sama dengan saya dari kecil sampai sekarang ini, mungkin mereka sudah biasa sih, Kak. Malah mereka sering bantu saya untuk izin keluar rumah. Tapi dengan satu syarat, mereka harus temani saya, Kak. Itu sih, Kak. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Kak Santa, apakah Kak Santa merasa nyaman untuk berbicara tentang perasaan atau permasalahan dialami dengan orang tua, Kak? Mungkin bisa dijelaskan, Kak? Mengenai saya cerita ke orang tua ya, Kak. Ya, perasaan Kak Santa. Saya jarang orangnya terbuka sama orang tua saya, Kak. Saya lebih terbuka sama teman-teman yang memang sudah sangat dekat sama saya. Kalau dengan orang tua saya masih kayak tertutup, Kak, karena dari sifat orang tua saya yang terlalu mengekang saya menjadi pribadi yang sulit untuk terbuka sama mereka, karena pernah ada di mana saya mungkin pernah cerita sama kakak kalau orang tua saya itu belum dengar ceritaku baik, masih langsung kayak nyerocos kayak, ih kau tuh yang ini, kau tuh yang begini. Jadi kayak kurang nyaman, Kak, kalau cerita sama orang tua, karena
mauku saya itu kayak didengar, dipahami apa ini sebenarnya menjadi permasalahanku, bukan langsung kayak ngejudge begini, saya begini. Itu sih Kak, makanya kurang Kak terbuka sama orang tua aku kalau cerita-cerita Kak. Jadi Kak Santa ini merasa kurang nyaman untuk berbicara perasaan kakak ke orang tua gitu. Iya Kak, saya kurang nyaman menyampaikan apa yang menjadi permasalahan saya ke orang tua saya Kak. Oke. Jadi ini Kak Santa ini menceritakan masalahnya nih ke teman-teman Kak Santa. Iya Kak, tapi temannya juga saya pilih kayak misalnya cuma 1-2 orang saja Kak yang memang sudah kenal sifat, karakter saya, dan bagaimana cara saya bercerita. Mereka yang sudah paham dan sudah sama-sama dengan saya dari lama mungkin bisa saya ceritakan Kak. Karena memang karena menurut saya itu mereka tuh sudah kenal saya dengan baik. Jadi kalaupun saya cerita oh maksudnya itu seperti ini. Jadi mereka sudah tahu kalau saya mau cerita itu, mereka diam dan mendengarkan Kak. Saya tidak minta tanggapannya mereka. Saya cuma minta kayak didengarkan kalau saya ingin cerita Kak. Begitu sih Kak. Oke, jadi ini kakak berkomunikasi dengan orang tua ini bagaimana sih kak? Mungkin kayak kalau lagi berbicara tentang mau diajak makan atau gimana gitu. Oh, kalau diajak makan ya Kak, mungkin kalau kalau ajak makan kayak acara keluarga begitu Kak jarang Kak, karena kayak bagaimana dia orang tua saya juga sibuk. Kalau misalnya acara-acara kayak begitu Kak, mungkin acara-acara yang memang dengan keluarga besar tanpa saya bilang untuk makan malam sama-sama, mereka juga sudah pasti tahu. Jadi kayak sudah saya terima-terima beres saja Kak. Oke, jadi kalau lagi kumpul sama keluarga ini Kak Santa ini jarang berkomunikasi dengan keluarga atau gimana kak? Iya Kak, saya jarang berkomunikasi sama keluarga. Eh, Sebenarnya karena apa nih? Karena mungkin sifatnya mereka yang mungkin didikan, menurut saya didikan orang tua saya 11-12 lah sama didikannya mereka tante dan om saya itu dengan keponakan dengan sepupu-sepupu saya. Jadi ya menurut saya sama, saya kalau saya mau cerita juga kayak tidak nyaman untuk cerita, apalagi dengan kayak tante om yang memang jarang untuk ketemu, kayak cuma acara keluarga besar saja baru ketemu. Jadi kurang ini kayak juga kak untuk berbaur. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih Kak Santa merespon jika ada aturan yang Kak Santa anggap tidak adil atau terlalu ketat? Bagaimana saya merespon kalau ada ketidakadilan ya kak? Baik kak, mungkin saya bisa ulang cara saya merespon ketidakadilan dari orang tua saya kak. Iya, betul sekali Kak Santa. Kalau merespon ketidakadilan mungkin saya akan marah, kecewa, kayak mengurung diri di kamar kak. Dan memang biasa saya kayak melampiaskan semuanya ya, walaupun kayak benda-benda sih kak, karena tapi kalau ketidakadilan jarang sih orang tua saya lakukan kak, karena saya kakak-kakak saya dengan saudara saya juga sudah jauh mungkin kuliah apa, jadi cuma saya sendiri yang masih dengan orang tua kak. Jadi tidak terlalu ini kalau misalnya masalah-masalah seperti itu kak, kayak ketidakadilan, karena orang tua saya kayak ya sudah jalani saja. Karena kan kalau mau dibikin ketidakadilan juga ketidakadilan sama siapa, sedangkan saudara saya juga banyak yang sudah kayak merantau untuk mengejar pendidikan kak di luar. Oke. Eh, Bagaimana sih contoh aturan yang diberikan oleh orang tua Kak Santa ini yang menurutnya tidak adil, kayak dilarang pergi-pergi gitu, yang merasa Kak Santa ini tidak adil? Iya kak, saya itu salah satunya kak, ketidakadilannya itu kayak teman-teman saya itu orang tuanya bisa izinkan kayak pergi jalan sampai malam, sedangkan saya ada dikasih waktu itu pun kayak cuma weekend baru bisa jalan. Dan kalaupun weekend belum tentu bisa ke jalan kak, kalau kayak memang kayak tidak diperlukan sekali tidak usah keluar kak. Jadi begitu sih kak, makanya saya kayak ketidakadilannya itu menurut saya yang itu sih kak. Terus kayak aturan-aturan yang dikasih kayak menurut saya kurang begitu kak untuk saya terima kak, seperti itu sih kak. Oke. Jadi kan Kak Santa ini pergi ngerantau. Jadi apakah tetap diatur atau tidak Kak juga? Kebetulan saya merantaunya sama keluarga kak, jadi
diawasi, tetap diawasi kak. Jadi laporan-laporan semua masuk ke orang tua saya melakukan ini orang tua saya tahu. Jadi percuma sih kak, kayak tidak, saya rasa kayak tidak ada privasi untuk saya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih reaksi Kak Santa ketika memiliki konflik dengan orang tua Kak Santa tentang aturan yang ketat? Gitu. Bagaimana? Bagaimana reaksi Kak Santa ketika memiliki konflik dengan orang tua tentang aturan ketat yang diberikan kepada Kak Santa? Bagaimana saya menanggapi ya? Iya, bagaimana reaksinya Kak Santa ketika ada Bagaimana konflik saya itu? reaksi, mungkin seperti yang tadi saya bilang kak, saya kecewa, marah dengan cara melampiaskannya ke barang, ke pintu, biasa banting pintu, dengan suara biasa juga, kayak tidak sadar kak untuk kasih keluar suara besar ke orang tua. Karena itu sih kak reaksi saya ketika kecewa sama orang tua saya kak. Oke, untuk Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih Kak Santa menilai pentingnya kejujuran dalam hubungan Kak Santa dengan orang tua? Bagaimana saya menilai Iya, ketidakjujurannya kak? iya kejujuran Kak, pentingnya kejujuran di dalam hubungan Kak Santa dengan orang tua. Bisa berikan contoh kak seperti apa? Seperti kayak apa ya Kak? Kayak itu kakak pergi ke suatu tempat tapi dia jujur gitu. Dan betapa pentingnya itu kejujuran di hubungan keluarga kakak dengan orang tua. Oke. Kalau misalnya jujur kayak begitu sih kak, kadang kalau saya kayak bilang, maaf pak mau ke jalan-jalan dulu kayak ini, belum tentu diizinkan kak ya, walaupun saya sudah jujur ya kak. Tapi setidaknya saya sudah bicara jujur, jadi kadang kalau itu saya kayak bohong lagi. Kalau misalnya memang menurutku itu urgent tapi menurut orang tua saya tidak, itu kadang saya lakukan kayak berbohong kak, karena kayak tidak jujur, karena saya sudah mencoba jujur tapi orang tua saya malah kayak tidak narespon baik, kayak sudah tidak usah, tidak penting juga. Jadi kayak saya lakukan salah satu caranya ya itu kak, berbohong. Jadi kalau untuk ketidakjujuran kadang sulit untuk diterima sih kak. Kalau saya jujur kayak saya ingin kayak ini, pasti kan semua anak-anak street parents rata-rata kayak begitu ya kak, kayak mau izin tapi setelah dia jujur orang tuanya belum tentu kasih izin kak. Jadi itu sih kak. Oke, dari Kak Santa tadi bilang itu berbohong. Apakah Kak Santa pernah ketahuan berbohong kepada orang tua ketika lagi jalan, tetapi orang tua itu tahu bahwa Kak Santa ini jalan sama teman bukan kerja tugas gitu Kak? Tahu kak, malahan setelah ditahu kayak begitu orang tua saya malah mengurung saya, marah-marah, dibilang kayak gini sudah jadi anak pembangkang apa segala macam. Tapi saya tidak, kadang ada rasa menyesal tapi lebih banyak tidak sih kak, karena menurut saya daripada hidupku monoton terus, mending saya buat sesuatu yang menurut saya baik. Dan menurut saya kan jalan-jalan kayak begitu kan belum tentu salah ya kak, tapi karena sudah minta izin jujur, orang tua saya tidak merespon baik, ya sudah saya berjalan pintas kak, seperti itu kak. Oke, pernah nggak sih Kak Santa ini berkata jujur dengan orang tua untuk pergi tetapi tidak diizinkan, dan bagaimana perasaan Kak Santa waktu saat itu Kak? Mungkin pertanyaannya hampir sama dengan yang tadi ya kak, Ya. tapi kalau untuk bagaimana tanggapan saya sudah bisa ditebak sih kak, karena dari dulu memang kalau saya mau izin ke orang tua dengan kata jujur kayak begitu, kan semakin dewasa kayak saya semakin ingin, kayak tidak mungkin saya mau bohong terus kalau mau pergi. Jadi kadang jujur kak, tapi dalam hatiku pasti bilang tidak diizinkan, pasti tidak diizinkan. Dan memang itu kenyataan kak, tidak diizinkan. Jadi reaksiku tidak terlalu kecewa-kecewa amat, karena sudah tahu kak, ekspektasiku memang sudah tepat bahwa pasti tidak akan diizinkan kak. Jadi untuk reaksi ya tidak terlalu ini sih kak, tidak terlalu mengharap kalau malahan kalau misalnya diizinkan kayak begitu tiba-tiba kayak kayak bagaimana nih kak, kayak heran kak, ih tumben ini diizinkan, tumben ini. Jadi kalau tidak diizinkan ketika saya bicara jujur,
biasa aja sih kak. Oke, jadi ini Kak, Kak Santa ini, apa ya Kak, mohon maaf saya ulang Kak. Jadi dari orang tua kakak ini siapa sih yang tidak sering mengizinkan Kak Santa keluar dari ayah Kak Santa atau dari mama Kak Santa? Kalau untuk larangan-larangan sih ayah, tapi kalau untuk kayak dilarang keluar ketika saya ibu saya sih kak, mama saya, karena kadang beliau juga kadang bilang saya tahu mau kok kemana, karena mama juga pernah muda, jadi kayak ya larang-larangan itu datang dari mama saya sih kak, tapi kalau untuk aturannya kayak begitu ayah saya, seperti itu kak. Oke, jadi mama Kak Santa yang tidak mengizinkan Kak Santa keluar. Eh, jadi ketika Kak Santa tidak keluar, apakah Kak Santa kayak mengurung diri di kamar karena tidak diizinkan keluar atau bagaimana Kak? Atau hanya diam saja di rumah tanpa ada berkomunikasi dengan orang tua dalam waktu jangka lama gitu Kak, karena marah sama orang tua. Eh, saya sering kayak kalau misalnya tidak diizinkan kayak begitu ya kadang marah kak, kunci pintu kayak sudah deh, percuma, kayak aku tenangkan dulu emosiku, karena semakin semakin emosi kan semakin kulampiaskan ke orang tua, ya orang tua aku kayak bilang itu masa cuma jalan kayak begitu, saya tidak diizinkan apa, jadi lebih baik aku pilih itu menenangkan diri saja sih kak. Oke, eh, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih Kak Santa menangani situasi yang dimana Kak Santa merasa tertekan untuk tidak jujur karena merasa takut akan konsekuensinya dari orang tua? Bisa diulang kak? Mungkin bagaimana Kak Santa menangani situasi yang dimana Kak Santa merasa tertekan untuk tidak jujur karena merasa takut akan konsekuensinya yang diberikan kepada orang tua. Pertama kali ya kak, pertama kali Ya. saya kalau untuk saat ini kayak biasa aja. Pertama kali itu memang deg-degan kak, takut takut nanti dapat hukuman apa karena tidak bikin salah saja, kadang banyak hukumannya kayak menurut saya berat sekali, jadi kayak takut sih kak konsekuensi apa nanti yang saya dapat ini, tapi karena berhubung karena memang sudah kepengen sekali jalan kan, dan orang tua saya tidak izinkan, ya sudah kak, menurut saya waktu itu kak kayak masih pengen ke anak itu kayak ini salah sendiri tidak diizinkan Ki. Jadi sudah ambil jalan pintas seperti itu Kak. Jadi ada takut-takutnya sih Kak dengan konsekuensi nanti akan diberikan Kak. Seperti itu Kak. Oke, dari wawancara kemarin Kak, Kak Santa pernah bilang bahwa Kak Santa juga pernah kabur dari rumah untuk apa ya, melakukan untuk pergi bersama teman-teman. Nah, wawancara sekarang Kak Santa bilang lagi pernah berbohong. Jadi yang mana sih lebih dominan Kak, Kak Santa kabur dari rumah atau lebih ke bohong Kak? Saya lebih dominan ke bohong sih Kak, karena kalau untuk kabur Kak, saya juga takut Kak kalau mau kabur-kabur terus. Jadi apalagi kalau misalnya ayah saya itu kan kalau saya kadang lari dari rumah itu, kalau menurut saya itu sudah kecewa sekali kak, jadi kadang saya lari dari rumah kalau misalnya kayak izin kayak begitu, berarti lebih baik saya bohong kak daripada kabur dari rumah kak. Aku pikir juga apa mau aku dapat di luar rumah, sedangkan saya tidak tahu kerja, tidak tahu apa, uang masih dari orang tua, jadi kayak sudah kak, kadang terima-terima kak saja, kadang juga tipu-tipu kak saja daripada kabur dari rumah sih kak. Jadi ya kalau untuk kabur dari rumah itu kalau menurut saya sudah kecewa sekali kak. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Kak Santa merasa bahwa Kak Santa dapat membuka diri tentang pengalaman atau kejadian membuat Kak Santa ini merasa tidak nyaman kepada orang tua? Bisa diulang kak? Apakah Kak Santa merasa bahwa Kak Santa dapat membuka diri tentang pengalaman atau kejadian membuat Kak Santa merasa tidak nyaman kepada orang tua? Tidak kak, saya tidak pernah berani untuk berbicara terus terang kepada orang tua saya kak, karena memang saya dasar anak itu penutup kak. Jadi ya seperti saya ceritakan tadi kak, saya lebih terbuka kepada teman-teman saya, itu pun teman-teman yang menurut saya kayak sudah kenal sekali sifatku kak. Jadi sekali saya kecewa sama sifat orang tua saya yang tidak telah meninggalkan, dari situ saya kurang respect untuk cerita ke orang tua kak. Jadi lebih baik saya cerita ke teman saya daripada cerita ke orang tua kak.
Oke, jadi ketika Kak Santa ini mengambil keputusan untuk pergi ke apa ya, univ yang Kak Santa sukai ataupun tempat yang Kak Santa sukai itu Kak Santa tidak membicarakan kepada orang tua Kak. Kalau untuk masalah pendidikan kan, pendidikannya saya kan masih dibayar sama orang tua. Mau tidak mau saya harus memberitahu, tapi saya kasih taunya kayak bukan kayak untuk sesi curhat-curhat kayak gitu Kak. Jadi saya cuma bilang mau nggak kuliah di sini. Kadang pernah juga aku bilang terserah kalian mau izinkan ke tidak, yang penting mau ke kuliah di sini, karena menurut saya itu saya yang jalani pendidikan saya, jadi di mana tempat yang harus saya ini tuh harus pilihan saya, bukan orang tua saya Kak. Pertama memang ayah saya menentang untuk saya ambil jurusan yang saya ingin, karena ayah saya itu ingin saya kayak menjadi kayak ini Kak, pengacara begitu. Tapi karena menurutku saya ini pendidikan saya yang jalani, jadi harus saya yang juga tentukan saya mau ambil apa ke depannya Kak, gitu sih Kak. Jadi kalau untuk masalah kayak kuliah begitu dikasih tahu sama orang tua, saya sih kasih tahu sendiri, tapi memang ada kadang bantuan kayak aku tanya dulu temanku bilang kayak gini, iya tante mau juga iya tante bukan Uti sendiri bukan ini apa Santa, bukan Santa sendiri di sana, tapi saya juga saya juga nanti kuliah di sana jadi sama-sama gitu sih Kak. Untuk saya minta kadang minta bantuan teman yang memang sudah dipercaya sama orang tua saya. Oke, dari Kak Santa ini kurang membuka diri dengan orang tua. Apakah orang tua pernah kayak menyinggung bahwa kenapa apa ya lebih menutup diri dari orang tua gitu Kak? Maksudnya kayak orang tua pertanyakan ya. Iya, menyinggung bahwa Pertama gitu. iya Kak, pertama memang mama saya kan memang orangnya perkaya Kak. Jadi kadang dia bilang kayak begini, kenapa ndak pernah kau mau jujur sama orang tuamu kayak mau kau. Tapi saya pernah bantah Kak, saya bilang kayak bagaimana mau Kak cerita, sedangkan kalian saja baru Kak cerita sedikit kalian langsung ngejudge saya begini begitu begini, jadi kayak tidak nyaman Kak juga cerita sama kalian begitu sih Kak ya. Jadi ketika saya bilang kayak gitu, mama saya langsung diam, jadi kayak mungkin dia introspeksi diri juga ya ke orang tua saya, kayak oh iya dia kayak ini, tapi tidak ada sama sekali setelah cerita-cerita kayak gitu, kayak tidak ada sama sekali perubahannya, jadi sudah ya sia-sia Ji. Oke. Jadi Kak Santa ini lebih menutup diri karena ketika Kak Santa membicarakan hal-hal yang tentang pengalaman kakak atau masalah kakak ini jarang untuk didengar ke orang tua. Iya Kak. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Kak Santa merasa tidak memiliki kebebasan untuk menyampaikan pendapat atau keinginan Kak Santa yang mungkin berbeda dengan pandangan orang tua Kak sendiri? Bisa dijelaskan Kak mungkin? Bisa diulang Kak? Apakah Kak Santa merasa tidak memiliki kebebasan untuk menyampaikan pendapat atau keinginan Kak Santa yang mungkin berbeda dengan pandangan orang tua Kak Santa sendiri? Mungkin bisa dijelaskan Kak bagaimana? Baik Kak, mungkin dari semua yang saya cerita tadi Kakak bisa tahu sendiri bahwa saya orangnya susah untuk um, uh, iya Kak, mungkin saya bisa ulang. Mungkin dari semua yang saya bilang tadi Kakak bisa lihat kalau saya tidak bebas untuk mengeluarkan pendapat saya, karena dari tadi itu Kak yang saya bilang kalau ketika saya mengeluarkan pendapat karena mereka kayak tidak setuju Kak, apalagi kayak saya menyampaikan kayak mau Kak begini, tapi kadang tidak disetujui. Itu pun yang pendapat yang saya mau kuliah di luar itu Kak banyak sekali pertentangan sama ayah saya, karena memang bukan jurusan yang diinginkan ayah saya Kak untuk saya jadi kayak begitu Kak. Tapi memang karena kepengen Kak saya kuliah di situ, jadi banyak sekali pendapat yang kurang bertentangan Kak. Kalau bukan karena teman saya, keluarga saya memang sudah dekat sekali dengan saya yang bantu, tidak mungkin Kak diizinkan untuk keluar Kak. Mungkin seperti itu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana perasaan Kak Santa
ketika harus mengikuti aturan-aturan yang Kak Santa tidak setuju, tetapi harus menjalani karena harus mengikuti aturan kedua orang tua Kak Santa. Maksudnya seperti apa Kak? Bagaimana perasaan Kak Santa ketika mengikuti aturan yang Kak Santa tidak setujui, tetapi harus Kak Santa jalani gitu Kak? Oh iya Kak. Mungkin saya tetap jalani tapi dengan keadaan terpaksa Kak. Karena mau bagaimanapun itu orang tua saya yang buat aturan itu, jadi mau tidak mau karena saya juga masih bergantung sama orang tua saya harus dengar aturan-aturan yang mereka buat Kak. Karena tidak semua aturan yang mereka buat sebenarnya tidak baik, pasti ada baiknya, tapi itu saja kayak mungkin kurang cocok sama saya yang anaknya ingin bebas tapi susah untuk dengan keadaan orang tua yang banyak sekali aturan-aturannya, atau mungkin bisa dibilang kayak street parents gitu Kak. Oke. Aturan yang paling Kak Santa menurut Kak Santa ketat itu seperti aturan apa Kak yang diberikan kepada orang tua? Aturan jam pulang sih Kak, karena banyak sekali teman-teman saya bisa pulang sampai jam sekian, tapi ketika saya kayak dikasih aturan waktu gitu kayak kurang ini untuk saya begitu Kak. Karena kadang saya iri teman-teman saya yang waktunya itu banyak, kadang juga saya iri Kak kalau misalnya teman-teman saya bebas bermain sama siapa saja, sedangkan saya masih kayak ada aturan dalam memilih pertemanan, orang tua saya harus tahu dari keluarganya dari apa. Jadi saya ingin tuh pertemanan saya itu umum Kak untuk semua, kayak saya ingin relasi saya banyak, tapi kayak orang tua saya seperti itu saya rasa saya tidak bisa sih Kak, mungkin seperti itu Kak. Oke, jadi cerita Kak Santa ini ingin kayak menambah wawasan lebih, tetapi dengan adanya aturan kedua orang tua kakak yang apa ya, yang aturannya itu tidak boleh pulang malam, membuat Kak Santa ini merasa bahwa semakin menutup diri. Iya Kak, jadi kayak bagaimana mau dibilang kayak saya kepengen juga wawasan saya lebih luas lagi, relasi saya bertambah banyak, tapi orang tua saya yang banyak sekali aturannya, banyak kekangannya, membuat saya kayak menutup diri dari itu sih Kak. Seperti yang tadi saya cerita pertama, kayak teman-teman saya mulai menjauh ketika kayak orang tua saya larang mereka untuk main sama saya begitu Kak, karena satu dan lain hal, kayak misalnya mereka tidak sesuai dengan sifat-sifat mereka, kayak mereka itu kepengen saya itu berteman sama orang yang kalau sudah mereka kenal keluarganya, sudah berteman saya dari kecil begitu sih Kak. Dengan mungkin dari sifatnya teman-teman saya, sifatnya yang menurut dia kayak kurang ajar menurut orang tua saya, dia tidak akan izinkan saya untuk main sama itu sih Kak. Makanya teman-teman saya kadang menjauhi saya karena merasa bahwa banyak sekali aturannya, jadi juga tidak mungkin nama saya karena aturan-aturan yang dibuat orang tua saya. Jadi bagaimana sih bentuk kekecewaan Kak Santa ini ketika diberi aturan dilarang pulang malam, padahal Kak Santa ini ingin kayak mempunyai relasi yang tinggi, ingin berinteraksi dengan orang, tetapi aturan orang tua membuat Kak Santa lebih berdiam diri. Jadi bentuk kekecewanya itu bagaimana Kak? Mungkin seperti yang yang tadi saya cerita ya Kak, kalau saya tidak lari-lari kalau bentuk kekecewaan saya lampiaskan ke barang Kak. Kadang banting-banting meja, tidak sampai banting meja sih Kak, kayak banting-banting barang yang ada di atas meja maksudnya. Terus kadang kayak masuk kamar setelah bertengkar sama orang tua langsung banting pintu, begitu-begitu sih Kak bentuk lampiasan saya kecewa. Karena saya mau bagaimana lagi Kak. Terus mungkin kalau misalnya saya kecewa mungkin saya bisa lari dari rumah, tapi maksudnya tidak sampai kayak berhari-hari Kak, mungkin cuma satu malam supaya melampiaskan emosiku Kak, supaya mereka tahu saya ini sudah ditako ya, sudah jengkel sekali, sudah emosi sekali, begitu sih Kak. Oke, mungkin itulah pertanyaan terakhir yang saya bawakan pada pagi hari ini Kak Santa. Iya Kak. Mungkin saya akan menghubungi Kak Santa lagi untuk wawancara terakhir pada penelitian saya ini Kak. Jadi Kak Santa, apakah bersetuju saya hubungi kembali? Iya Kak, saya bersedia. Oke, baik Kak Santa. Terima
baik, mungkin itulah Kak. Saya ucapkan terima kasih banyak telah datang di wawancara kali ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak.